TPK ini, mending kita main tane. Itu bagus ah. Cai euy. Mananya? Duh. Neng, kenal Neng? Ibu. Mana wae atuh teh. Iya. Habis dari PPK dia habis ngaji, cuma aku gabut. Alhamdulillah. Ini main tanah. Aku jelas nih tanah. Iya, Ibu ih. Ini nah atas sebisanya aku mah tuh aku main tanah tuh bisa. Ya aku da ieu mah geus tingali caam pisan tingali ibu ge jualan stroberinya. Meuni teu laku da. Tingali kala-kale Ibu, buat aku boleh enggak? Kamu mah si bapak beli heula ka ibu. Oh, ada si bapak tuh mere uang jajan atuh ah. Jadi gitu aku teh. Ini hasil teh tanah nih. Kesel aku Yang geus atuh ibu mah rek nyari freezer lah heula freezer. Semangatnya ibunya. Atunya. Dadah. Neng, kemana wae? Atuh gerak balik. Ih, bapak kan main tanah. Asik kita bapak tinggal gerak kita di sana. Nanti dasar kita aja bapak. Mohon di barita ayeuna Majalengka teh suhu terpanas. Alah, pantes we ieu tanah nih geus pisannya. Neng teh bisa main. Mata kata tuh bere duit. Mun eta mah bapak can boga artos neng. Bapak mam nih. Ayo eta we kamari malam-malam main jeung babaturan. Si bapak mah bohong. Tuh, tinggal di Majalengka teh suhu terpanas. Wih, mana bapak teh mulai? Tuh. Oh, ini nya Pak. Alah, kumaha tuh Pak? Tuh. Paham nih hareudang gitunya. Mohon. Bapak tinggalin. Teh Nadi live report Bapak. Buru. Buru kita ruang nonton. Selamat siang, saya Nadine melaporkan dari Desa Gunung Wangi, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, melaporkan terkait cuaca panas saat ini. Terasa bahwa akhir-akhir ini cuaca terasa panas dan kering, menandakan bahwa akan terjadinya musim kemarau berkepanjangan selama 1 bulan ini. Ih, bapak kumaha tuh? Mohon, suhu lagi menyamakan Jakarta cenah. Kudu pindah gitunya. Mohon, kudu pindah ieu mah. Bapak nu ayeuna teh sih. Mohon asap ngadenge suara sahanya. Oh, itu ayo kita lagi. Garis pisan. Nah, kalau begitu, mari kita wawancara dengan warga di belakang saya. Selamat siang, Pak. Oh iya, teh. Saya izin mewawancara Bapak untuk berita cuaca Majalengka saat ini. Boleh? Pak, dengan siapa? Oh, kenalin teh, nama saya Asep, bisa dipanggil Cecep. Wih, Bapak Cecep, berasal dari mana Bapak Cecep? Dari Majalengka teh. Oh ya baik, kan di Majalengka ini sedang panas-panasnya ya Pak? Iya, bener banget teh. Apa tanggapan Bapak mengenai cuaca yang panas banget ini? Itu pengaruh banget teh ke anak saya tadi, lagi main tanah malah keras banget. Dan ternyata tadi saya lihat berita tuh udah nyampe 38 derajat Celcius, menyamakan suhu Jakarta teh. Waduh, ini sudah berlangsung selama berapa lama Pak? Udah sekitar 2 mingguan yang lalu teh. Saya juga nyari air susah, uang juga jadi gak ada. Waduh, Bapak tahu nggak kenapa ini sebenarnya? Gak tahu sih. Bapak mau tahu nggak? Iya dong. Oh ya, kalau begitu kita coba kasih tahu. Ting. Nah, Bapak ayo ikut saya. Wow. Wah, di mana kita? Nah, kita di Makassar, Pak. Nah, kan tadi Bapak nggak ngerti nih, kenapa Majalengka akhir ini panas banget kan, Pak? Iya. Nah, kita sekarang mau panggil ahli klimat dan ahli kehutanan. Oke.
semuanya, kembali lagi dengan saya Ibu Ici. Aku akan menjelaskan bagaimana sih hal tersebut dapat terjadi. Kenapa Majalengka hari-hari ini panas banget? Yang pertama, bisa dilihat ya nanti di sini adanya gerak semu matahari. Gerak semu matahari adalah gerak matahari yang terjadi karena bumi kita berevolusi. Pada bulan September ke Oktober, matahari terdapat tepat di atas kita, yaitu Pulau Jawa. Yang kedua, karena adanya angin jatuh panas atau angin fon. Angin fon adalah angin yang bergerak naik suatu pegunungan lalu jatuh bebas dengan suhu yang tinggi. Angin tersebut berasal dari Gunung Ciremai. Angin fon sendiri mempunyai nama lokal, yaitu angin jatuh panas atau angin Ciayu Manja Kuning. Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Halo, jadi kenalin aku Aras sebagai ahli kehutanan. Jadi apa sih sebenarnya fenomena Majalengka ini kalau dikaitin dengan hubungan kehutanan? Jadi sebenarnya teman-teman, dari pemerintahan itu udah ada namanya melakukan skala penanaman, tapi itu masih kecil skalanya. Jadi masih warga-warga sekitar di daerah Kecamatan Jatiwangi. Terus fungsinya tuh untuk apa sih penanaman ini? Jadi penanaman ini berfungsi untuk menjaga ekosistem di area tersebut dan pastinya untuk membuat lingkungan jadi makin sehat gak sih? Bentar dulu, bukan itu doang, tapi itu juga akan berpengaruh berdampak baik untuk iklim Majalengka yang udah semakin kacau ini. Jadi makanya kita itu harus menanam pohon ya, jangan 1, 2, 3, enggak, lebih dari itu teman-teman. Dan itu ya juga kalau kita nggak ngelakuin itu akan berdampak buruk sama kehidupan kita nanti di masa depan ya. Jangan lupa ya teman-teman. Apa nih? Sebenarnya saya adalah ahli kehutanan. Ahli kehutanan. Saya yang peduli lingkungan. Saya sudah menanam 1000 pohon. Awas aja ya yang rusak pohon-pohonnya. Loh, kok Bapak jadinya ahli kehutanan? Iya, sebenarnya saya adalah ahli kehutanan. Nah, terus ini anak Bapak yang main tadi itu ngapain? Itu peneliti saya. Waduh, ternyata Majalengka ini banyak gimmick banget ya, Pak. Iya. Yaudah, kalau gitu nanti kita balik aja, Pak. 1, 2, 3. Nah, jadi begitu ternyata dari ahli iklim dan ahli kehutanan kita, bahwa ternyata pergerakan semu matahari di atrakan 2 itu ternyata matahari itu ada di atas Pulau Jawa, Pak. Oh, sebenarnya sih menurut saya pemerintah tuh sudah udah bagus menumbuhin tanaman, cuman masih kurang. Harus ada kesadaran dari kita sendiri buat tanamin tanaman-tanaman agar bisa mengatur iklim di daerah sini Nah, benar, Pak. Udah gak apa-apa Neng, yang penting nanti anak sama cucu kita bisa ngerasain. Oh ya, anak saya mana ya Neng ya? Iya ya. Oh ini Astagfirullahaladzim, kamana wae atuh. jiwa ya Neng. Oh, ini. Iya, halo. Ini yang tadi diceritain. Bapak saya Duda, Iya, bapak saya Teh. Duda. Boleh Teh bersama saya Teh. Bapak saya Duda. Halo semua. Kembali lagi di sini bersama aku, reporter Nadine. Nah, gimana tadi dramanya, seru kan? Nah, tapi kalian masih bingung nggak sih apa itu fenomena gerak semu matahari, angin fon, dan sebenarnya hubungan sama kehutanan itu apa sih? Nah, di sini aku bakal dibantuin sama teman-teman aku buat ngejelasin fenomena-fenomena itu buat kalian. Nah, langsung aja yuk kita panggil Sultan. Nadine, nah di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana menurut klimatologinya. Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, karena terbentuknya pusat tekanan tinggi di atmosfer atas, hal ini membuat udara panas terdiam di titik tersebut dalam waktu lama baik harian, mingguan, dan terjadi pola secara jet, jamak dikontrol oleh pola arus jet dan gelombang Rossby. Dalam sistem tekanan tinggi, itu pergerakan udara dari atmosfer atas menekan udara permukaan sehingga termampatkan dari suhu udara meningkat, menyulitkan aliran udara dari daerah lain mengalir masuk ke area tersebut. Dengan posisi matahari yang berada di bagian bumi utara ini mengakibatkan wilayah Asia, khususnya Asia Selatan, maka sinar mendapatkan maksimum suhu, otomatis akan meningkatkan suhu air laut secara signifikan.
dan mempengaruhi dengan suhu yang semakin besar meningkatkan kelembaban udara dan memperkuat efek panas di daratan. Nah, ada lagi nih efek selain dari itu, yaitu El Nino. El Nino merupakan peristiwa yang tidak normal pemanasan permukaan air laut di Pasifik tropis bagian timur yang memanas. Pemanasan permukaan menyebabkan dampak terhadap Indonesia yang menjadi kering. Permukaan laut yang lebih panas menyebabkan tekanan udara permukaan di atasnya menjadi lebih rendah. Laut tropis bagian barat akan menjadi lebih dingin, sehingga tekanan udara permukaan di atasnya menjadi lebih tinggi. Bagaimana nilai memperhitungkan bahwa peristiwa El Nino ini terjadi atau tidak? Nah, bagaimana memperhitungkannya itu adanya SOI, Indeks Osilasi Selatan, yang menyatakan perbedaan antara tekanan atmosfer di atas permukaan Pasifik Timur dengan tekanan di atas permukaan laut di Darwin, yaitu Pasifik Barat, akibat perbedaan temperatur muka laut di kedua wilayah tersebut. Lalu, bagaimana indeks hitungnya? Indeks hitungnya sendiri bila indeks osilasi selatan minus dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut, bahwa hal itu merupakan telah terjadi El Nino di bagian wilayah tersebut. Nah, apakah hal ini terjadi di Indonesia? Di Indonesia sendiri merupakan pulau yang berbentuk kepulauan, merupakan daerah yang berada di ekuator dan berbatasan dengan Laut Pasifik di bagian timurnya. Letak geografis ini mengakibatkan jika terjadi El Nino, maka Indonesia akan dapat merasakan dampaknya. Berarti dapat disimpulkan bahwa Indonesia terjadi El Nino. Dan bagaimana? Apakah Indonesia sendiri mengalami namanya yang sekarang sedang viral adalah fenomena heatwave. Fenomena heatwave sendiri menurut BMKG yaitu merupakan gelombang panas yang berkepanjangan selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut di mana suhu maksimum harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata. Dengan secara geografis, wilayah Indonesia merupakan wilayah ekuatorial memiliki karakteristik di mana atmosfer yang berbeda dengan wilayah lintang dengan perubahan cuaca yang cepat. Nah, karena perbedaan karakteristik ini sendiri, dinamika atmosfer wilayah Indonesia tidak terjadi fenomena gelombang panas, dan karena posisi semua matahari yang berada di kadar sekitar khatulistiwa yang menyebabkan wilayah Indonesia panas di siang hari. Dapat disimpulkan juga bahwa untuk fenomena itu sendiri Indonesia tidak mengalami fenomena tersebut. Nah, setelah itu baik, karena kita akan melihat bagaimana kalau dari sektor yang lain sendiri, maka kembali kita panggil Ara. Duh, udah dipanggil nih aku sama Sultan. Wah, kita mau ngebahas sektor apa sih? Ayo, ada yang bisa nebak gak? Jadi, tadi kan Sultan udah ngebahas nih tentang iklim, gerak semu matahari, angin fun. Wah, pokoknya banyak lah tentang, kalau bisa kita simpulin itu adalah bagian dari klimatologi ya teman-teman. Terus, aku bahas ini bakal ngejelasin apa sih? Dari sisi apa sih? Nah, betul banget. Siapa yang jawab? Nah, betul banget. Jadi aku akan ngebahas tentang dari sisi kehutanan, kaitannya dengan kehutanan seperti apa, analisis kebijakan dan pengelolaan dari pemerintahan dari Majalengka ini kayak gimana. Nah, itulah yang aku akan bahas sekarang. Ya udah, langsung aja kita mulai yuk. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan di Majalengka itu pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 167 kasus. Wah, itu kasus yang banyak banget gak sih guys? Terus juga itu tuh terjadi dalam jangka waktu musim kemarau akhir-akhir ini. Ya udah pastilah berdampak sama iklimnya, udah pas iklimnya jadi panas. Ya kan kenapa? Karena emisi karbonnya tuh banyak banget yang terbuang. Mau tahu nggak berapa luasannya? 300 hektar. Lebih tepatnya itu 341,97 hektar. Wah, itu area yang cukup luas teman-teman, luas banget buat area kehutanan. Terus dampaknya apa? Nah, dari kebakaran tersebut akhirnya kan menjadi area yang terbuka ya, yang awalnya area ternaung oleh vegetasi-vegetasi menjadi area terbuka. Wah, itu bisa menjadi potensi-potensi buruk nih teman-teman. Bisa jadi apa? Area industri, terus area pemukiman. Itu bisa aja pembangunan-pembangunan lain di situ yang akhirnya berdampak buruk juga untuk komoditas vegetasi di sana atau keanekaragaman hayati di area tersebut. Wah, udah sih. Tapi kira-kira pemerintahan tuh udah ada solusi nggak atau udah bikin sesuatu nggak buat merehabilitasi area tersebut? Kira-kira apa ya guys? Majalengka sendiri itu menganut
komoditas seperti agroforestry. Jadi banyak banget lahan yang digunain untuk menjadi lahan di sektor pertanian, dan ini menjadi juga sektor yang paling dominan di Majalengka. Jadi bukan hanya menjadi sistem penyangga ekologis atau penjaga jasa ekosistem, tapi agroforestry juga memiliki nilai ekonomi untuk para warga sekitarnya. Jadi bukan hanya kita berfokus kepada pengembangan hutannya untuk menjaga pengaturan iklim di Majalengka, untuk emisi gas karbon yang semakin banyak, tapi kita juga perlu melihat sisi lain, yaitu dari sisi ekonominya, di mana sisi ekonominya dari masyarakat sendiri menggunakan lahan kehutanan itu menjadi agroforestry. Karena di Majalengka ini banyak industri, udah pasti masyarakatnya juga semakin resah, kemudian dengan iklim yang semakin panas ini gitu ya teman-teman. Nah makanya ada beberapa komunitas dan juga bekerja sama dengan pemerintahan itu membuat gerakan penanaman pohon. Nah, di sini dijelasin bahwa mereka itu sudah menanam lebih dari 50 bibit pohon jati di kawasan Jatiwangi. Nah, fungsinya untuk apa sih? Sebenarnya yang pertama pastinya untuk menjaga ekosistem. Ya, menjaga siklus air, siklus karbon, untuk menjaga kestabilitas dari ekosistem itu sendiri. Dan komunitas ini bukan hanya melakukan penanaman bibit pohon jati di area tersebut, tapi juga melakukan pembuatan sumur di kawasan hutan untuk menjaga kondisi air ya di area tersebut agar tetap terjaga. Makanya memang area terbuka, terus iklim juga semakin panas, itu akan menyebabkan bahwa kondisi air juga akan semakin susah untuk dicari. Dan ini juga salah satu proses di mana untuk menjaga kualitas air atau siklus hidrologis di area tersebut tetap terjaga. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini itu berfungsi bagaimana tetap menjaga alam di tengah eranya industri itu banyak yang masuk ke dalam suatu kawasan di Majalengka. Wih, keren banget ya penjelasan teman-temanku tadi. Sehingga kesimpulannya adalah yang pertama, di Majalengka bisa kerasa panas banget karena adanya posisi matahari yang tepat di atas Pulau Jawa. Lalu adanya El Nino yang membuat di Indonesia tuh kerasanya udara kering banget. Lalu yang kedua, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh karbon yang berlebih. Salah satunya adalah penggunaan kendaraan bermotor yang nantinya sangat berdampak buruk bagi bumi. Terakhir yang ketiga, salah satu cara pencegahannya adalah dengan menanam pohon, khususnya dalam program pengelolaan hutan lestari. Oh, udah jelas banget gak sih guys? Jadi ternyata cuaca panas itu punya penjelasan dari sisi klimatologi dan sisi kehutanan yang ternyata berkaitan juga ya. Nah, yang paling penting nih, kita harus bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang baik sehingga nyaman ditempati untuk seluruh makhluk hidup. Karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih semuanya. Aku reporter Nadine, pamit undur diri dan dadah! Halo, karena tadi kalian udah ajep. Nah, harapannya dari Ajep. enggak. Oke. Cie.